Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam yang menonton. Kami dari kelompok A7 ingin mempresentasikan tugas analisis struktur kami yang akan kami buat menjadi dua materi yang akan kami bahas pada video ini. Lalu untuk anggota kelompok kami, ya, yaitu satu Yolanda Aprilia dengan NIM 22B10028. Lalu yang kedua Francisca Alexandra Graciela Bunga dengan NIM 22B10054. Ada Rosinta Uli dengan NIM 22B10077. Dan saya sendiri Gilbert Joel dengan NIM 22B10091. Serta yang terakhir ada Alicia Diva Rizky dengan NIM 22B10092. Jadi yang pertama yang akan kami bahas adalah analisis struktur statis tertentu dengan metode gaya. Yang pertama itu struktur statis tertentu. Apabila jumlah reaksi peletakan atau gaya-gaya dalamnya melebihi jumlah persamaan kesetimbangan yang ada untuk dipergunakan dalam proses analisis. Kedua, jumlah reaksi yang berlebih ini sering disebut dengan istilah reaksi rendah. Dan yang ketiga, jumlah sistem struktur akan menjadi suatu struktur statis tertentu melalui banyak cara. Contohnya adalah banyaknya tumpuan yang digunakan untuk menopang suatu elemen struktur. Dan yang selanjutnya adalah struktur beton bertulang. Pada umumnya adalah suatu struktur statis tertentu. Sebagai contohnya adalah hubungan antar balok dan kolom yang berupa sambungan monolit dan kaku. Lalu di sini ada dua gambar perbandingan struktur statis tertentu dan yang tak dan tertentu. Yang A itu adalah yang gambar A atau balok statis tertentu. Pada gambar 81A ini, kedua ujung tumpuannya adalah berupa tumpuan jepit. Akibat beban yang bekerja, maka pada balok ini akan timbul momen lentur maksimum. Yang besarnya adalah M maksimal atau sama dengan PL per 8. Lalu yang kedua itu gambar 81B adalah berupa balok statis tertentu sederhana. Momen lentur maksimal yang timbul adalah sebesar mx atau sama dengan PL per 4, yang artinya dua kali lebih besar daripada momen lentur yang timbul apabila kedua tumpuan balok adalah berupa jepit. Lalu selanjutnya, keuntungan eh, dari penggunaan struktur statis tertentu ini adalah kemampuan dalam mendistribusi beban apabila terjadi kesalahan dalam mendesain ataupun pada saat terjadi pembebanan yang berlebih. Struktur ini akan tetap mampu mempertahankan stabilitasnya dan dapat mencegah terjadinya keruntuhan atau kegagalan struktur. Kelemahannya yang adalah dari segi biaya konstruksi, pembuatan struktur statis tertentu ini akan lebih mahal dibandingkan pembuatan struktur statis tertentu. Selain itu, apabila timbul perbedaan penurunan pada tiap tumbuhan atau juga bila timbul perubahan panjang batang akibat perbedaan temperatur. Lalu, yang kedua adalah metode analisis. Dalam analisis struktur statis tertentu, secara umum terdapat dua metode dasar yang digunakan. Yang pertama itu metode gaya atau force method, dan yang kedua itu metode perpindahan atau displacement displacement method. Yang pertama itu metode gaya itu untuk apa? Yang pertama itu gaya merupakan variabel utama yang akan dicari. Guna mencari besaran dari gaya tersebut, maka harus dituliskan terlebih dahulu persamaan-persamaan kompabilitas yang ada, yaitu persamaan untuk lendutan maupun sudut rotasi dari struktur yang hendak dianalisis. Lalu yang kedua, metode perpindahan. Maka perpindahan atau displacement
menjadi variabel utama yang hendak dicari. Dalam metode ini harus dituliskan hubungan antar gaya dan perpindahan yang memenuhi syarat kesetimbangan gaya. Selanjutnya adalah analisis struktur statis tak tentu dengan metode gaya. Gambar 8.2 ini mengilustrasikan cara analisis suatu struktur statis tertentu dengan metode gaya. Sebuah balok statis tertentu dengan beban terpusat pada P. Lalu yang selanjutnya adalah reaksi momen sebagai reaksi redutan. Gambar 8.3 ini menunjukkan cara lain untuk menyelesaikan analisis suatu struktur statis tertentu. Struktur yang hendak dianalisis masih sama dengan struktur dalam gambar 8.2 ini. Namun, kali ini reaksi momen di titik A yang diambil sebagai reaksi rendutan, tumpuan jepit di A dapat diubah menjadi tumpuan sendi yang mengalami rotasi sebesar theta A. Sebagai konsekuensinya, maka di titik A harus diberi momen sebesar MA yang menimbulkan suatu rotasi. Selanjutnya yaitu gambar 8.4 atau struktur statis tertentu berderajat 2. Gambar 8.4 ini yang memperlihatkan suatu struktur statis tertentu berderajat 2 karena memiliki dua buah reaksi rendutan. Untuk menyelesaikan analisis ini, maka dibutuhkan tambahan dua buah persamaan. Kompabilitas di mana dalam contoh ini dipilih VB dan VC sebagai reaksi rendutan. Oke, yang 8.3 analisis balok statis tak tertentu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Hitunglah reaksi pada masing-masing tumpuan dan struktur balok pada gambar. Besaran momen inersia tiap segmen ditujukan pada gambar di bawah. Menggambarkan pula diagram gaya lintang dan diagram momen lenturnya. Nah, di sini penyelesaiannya dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa struktur balok dalam gambar 8.5a adalah merupakan struktur statis tak tertentu berderajat 1. Dalam contoh soal ini, reaksi vertikal pada tumpuan C, yaitu VC, diambil sebagai reaksi redundan. Gambar 8.5b memperlihatkan prinsip superposisi yang dilakukan untuk menyusun persamaan kompatibilitas yang diperlukan. Sebagai perjanjian tanda, maka arah vertikal ke atas dianggap sebagai arah positif. Arah vertikal ke bawah dianggap bernilai positif, sehingga dapat dituliskan persamaan kompatibilitas pada titik C 0 sama dengan delta C per VC dikali 0 sama dengan delta C ditambah VC dikali FCC. Untuk mencapai delta C dan FCC, selanjutnya dapat digunakan cara energi seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. Ada dua sistem koordinat yang akan digunakan seperti terlihat pada gambar 8.5C. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, untuk mencari delta C, maka diperlukan pembebanan struktur yang nyata serta pembebanan virtual sebesar 1 satuan titik di titik C. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Delta C sama dengan 1417,5 per EIAP. Nah, terus nilai FCC dicari dari pembebanan sebesar 1 satuan pada titik C. Karena 1 BC sama dengan 2 per 3 1 AB, maka FBB dinyatakan pula dalam E1 AB sebagai berikut. Terus substitusi nilai delta C dan FVC ke dalam persamaan kompatibilitas yang ada menghasilkan 0 sama dengan delta C plus FC dikali VCC
sama dengan 0 sama dengan 1417,5 per EI per AB ditambah FC 153 per 2 EI AB menjadi FC sama dengan minus 18,53 kN. Nilai Fc menjadi negatif, artinya arah dari Fc berlawanan dengan asumsi semula, yaitu arah ke bawah, sehingga didapatkan bahwa Vc sama dengan 18,53 kN, arahnya ke atas. Reaksi tumpuan yang lain dapat dicari dengan menggunakan kesetimbangan gaya. Nah, Fa min 60 kali 3 plus VC sama dengan 0. FA sama dengan 180 min VC sama dengan 180 min 18,53 dengan hasil 161,47 kN. Reaksinya ke atas. MA plus 60 dikali 3 dikali 1,5 dikurangi VC dikali 6 sama dengan 0. MA sama dengan FC dikali 6 min 270 dengan 18,53 dikali 6 minus 270 dengan hasil minus 158,82 kN. Gambar 8.5D menunjukkan reaksi tumpuan serta gambar bidang lintang dan momen lenturnya. Yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk dalam subbab berikutnya, yaitu analisis portal statis tak tertentu. Struktur portal pada bidang statis tak tertentu yang memiliki satu tingkat saja atau portal dengan bentuk khusus seperti portal gable yang banyak dipakai pada struktur gedung baja. Nah, di sini ada contoh soalnya. Hitunglah besarnya reaksi pada tumpuan A dan C dari suatu struktur portal bidang statis tak tertentu yang ditunjukkan dalam gambar 8.8 digunakan nilai E sama dengan 200 GPR. Penyelesaiannya, dari hasil analisis dapat ditentukan bahwa struktur tersebut termasuk struktur statis tak tertentu atau derajat 1. Selanjutnya, guna keperluan analisis struktur, maka reaksi vertikal di titik C akan dipilih sebagai reaksi rendutan. Setelah tumpuan roll di C dilepas, maka struktur akan menjadi struktur statis tertentu. Prinsip superposisi yang dilakukan ditunjuk dalam gambar 8.8b. Bisa dilihat teman-teman. Persamaan kompatibilitas pada titik C dapat dituliskan sebagai berikut. 0 sama dengan delta C plus VC dikali FC. Sedangkan nilai delta C dan FCC dicari dengan menggunakan metode energi seperti yang di bawah ini. Substitusikan nilai delta C dan FCC diperoleh ke dalam persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan nilai reaksi vertikal di titik C, yaitu FC dengan rumus yang tadi. Jadi dimasukin lagi berarti sama dengan 6804 per EIAB plus VC 243 per EIAB. Nah, diperoleh VC sebesar minus 28 kN, yang berarti VC berlawanan dengan asumsi semula atau dapat pula dituliskan bahwa VC sama dengan 28 kN. Dengan ke atas, reaksi tumpuan yang lain dicari dengan menggunakan persamaan kesetimbangan yang ada. Di sini ada penjelasannya, ada hitungannya kayak FA plus FC minus 72, FA plus 28 minus 78 sama dengan 0, HA min 2 sama dengan 0, dan lain-lain. Dan di gambar 8.8C menunjukkan reaksi pada titik-titik peletakan serta diagram gaya lintang momen lentur yang terjadi. Bisa diperhatikan gambarnya, di sini ada SFD-nya, ada BMD-nya. Oke, di berikutnya adalah rangka batang statis tak tertentu. Struktur rangka batang dikategorikan sebagai suatu struktur statis tak tertentu apabila dipenuhi persyaratan B plus R lebih besar 2J. Di mana B itu jumlah batang, jumlah gaya batang, R jumlah reaksi peletakan,
J jumlah titik tumpul. Contoh soalnya, hitunglah besar masing-masing gaya batang dari struktur angka batang dengan menggunakan metode gaya. Nilai AE dapat dianggap konstan. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, struktur angka batang dalam gambar 8.10a yang di atas memiliki 6 buah batang. B sama dengan 6, 3 buah reaksi tumpuan, R sama dengan 3, dan 4 buah titik kumpul, C sama dengan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa B plus R lebih besar 2C, sehingga struktur tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu struktur angka batang statis tak tertentu. Metode gaya diaplikasikan pada struktur ini dengan memotong batang BD sehingga struktur menjadi statis tak tertentu. Selanjutnya, ditambahkan gaya aksial tarik sebesar 1 satuan searah batang BD. Lihat gambar 8.10b. Gaya batang yang diperoleh dari struktur di atas diperlihatkan di gambar 8.10c. Nah, persamaan kompatibilitas untuk batang BD dapat ditulis sebagai berikut. 0 sama dengan delta BD plus FBD dikali FBD-BD. Nilai delta BD dan FBD-BD diperoleh dengan menggunakan cara kerja virtual sebagai berikut. Nah, di bawah ini ya teman-teman. Delta BD hasilnya sama dengan minus 44,287,5 per AE, sedangkan FBD-BD 12,28 AE. Substitusikan nilai delta BD dan FBD-BD yang didapat ke dalam persamaan kompatibilitas. 0 sama dengan delta BD plus FBD dikali FBD-BD sama dengan minus 44,2875 per AE plus SBD 17,28 AE dengan hasil SBD sama dengan plus 2,56 KR. Gaya batang yang lainnya dapat dicari dengan menggunakan metode kesetimbangan titik kumpul seperti yang telah dibahas. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru yaitu bab 9 dengan topik analisis dengan metode perpindahan slope deflation. Berikutnya ada prinsip dasar metode perpindahan. Dalam metode perpindahan, variabel utama yang tak diketahui adalah sebuah perpindahan. Dalam hal ini dapat berupa sudut, rotasi pada suatu titik. Selanjutnya disusun persamaan keseimbangan yang menghubungkan antara beban dan perpindahan. Variabel utama yang tak diketahui merupakan perpindahan dari titik kumpul atau disebutkan sebagai derajat kebebasan. Derajat kebebasan didefinisikan pada tiap titik tumpuan, titik kumpul, serta pada ujung bebas, dan jumlah derajat kebebasan yang dimiliki suatu struktur disebutkan sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Pada gambar 9.1 yaitu derajat kebebasan struktur. Yang dimana dalam gambar 9.1a dengan mengabadikan informasi aksial, maka beban tertentu akan mengakibatkan titik A berotasi sebesar θ A, sedangkan titik B tidak mengalami perpindahan, baik berupa landutan maupun rotasi. Dengan demikian, maka struktur balok dalam gambar 9.1a tersebut hanya memiliki satu buah derajat kebebasan, θ A, dan selanjutnya dapat disebut memiliki derajat satu dalam hal ketidaktentuan kinematik. Pada gambar 9.1b, titik A, B, dan C memiliki 4 buah derajat kebebasan, yaitu θ A, θ B, θ C, dan delta C. Sehingga struktur balok dalam gambar 9.1b tersebut dikatakan memiliki ketidaktentuan kinematik berderajat 4. Portal bidang dalam 9.1c memikul beban horizontal pada titik B sehingga mengakibatkan titik B dan C berotasi sebesar θ B dan θ C. Di samping itu, titik B dan C juga mengalami perpindahan yang sama besar yaitu delta B, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur portal tersebut memiliki ketidaktentuan kinematik berderajat 3. Selanjutnya ada persamaan slope deflation, yaitu metode analisis struktur statis tertentu dengan menggunakan persamaan slope deflation. Pertama kali diperkenalkan oleh Heinrich
Manderla dan Ottomor setelah melakukan studi terhadap tegangan sekunder dari struktur suatu rangka batang. Tahun 1915, Amanai melakukan perbaikan terhadap teknik yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga dapat diaplikasikan dengan analisis struktur, balok, dan portal statis tertentu. Persamaan slope deflation adalah persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi atau slope dan lendutan atau deflation dengan beban yang bekerja pada struktur. Pada gambar 9.2 adalah perjanjian tanda untuk persamaan slope deflation, yang dimana selanjutnya akan dicari hubungan antara momen ujung MAB dan MBA dengan sudut rotasi θA dan θB, serta landutan delta yang mengakibatkan penurunan pada tumpuan B. Sesuai dengan perjanjian tanda yang dipakai, maka momen dan sudut rotasi bernilai positif apabila memiliki arah putar searah jarum jam, sedangkan landutan delta dianggap bernilai positif apabila mengakibatkan balok berputar sebesar psi searah jarum jam. Selanjutnya kita masuk ke sudut rotasi θA dan θB. Bisa kita perhatikan di sini di mana titik A berotasi sebesar θA dari balok, sedangkan ujung B berupa ujung jepit. Untuk menentukan momen MAB yang menimbulkan perpindahan tersebut, maka akan digunakan metode balok konjungsi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Landutan dari balok nyata di titik A dan B adalah sama dengan 0 karena titik A dan B adalah titik tumpuan, sehingga jumlahan momen di titik A aksen dan B aksen dari balok konjungsi harus sama dengan 0. Hal ini dapat dituliskan dalam persamaan seperti berikut, yaitu sigma M aksen A aksen sama dengan 0, setengah dikali MA AB dibagi EI dikali L per 3 dikurang setengah MBA per EI L 2L per 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada persamaan 9.3 yang dimana jika kita lihat dari persamaan 9.1 dan 9.2 dapat diperoleh hubungan MAB sama dengan 4EI per L θA dan MBA sama dengan 2EI per L θA. Melalui cara yang serupa, titik B mengalami rotasi θB dengan ujung A diubah menjadi ujung jepit, maka akan diperoleh hubungan antara θB dengan MAB dan MBA sebagai berikut. MAB sama dengan 2EI per L θB dan MBA sama dengan 4EI per L θB. Selanjutnya, pada gambar 9.5 terdapat sebuah balok dengan kedua ujung berupa jepit dan memikul beban terpusat sebesar P tepat di tengah batang balok. Bisa dilihat pada gambar yang dimana kita dapat menjumlahkan momen terhadap B aksen sehingga akan diperoleh sigma MB aksen sama dengan 0, 1 per 2 M per EI dikali L dikali 2 per 3 L dikurangi setengah M per EI dikali L dikali 1/3 L dikurangi delta sama dengan 0. Atau MAB sama dengan MBA sama dengan M sama dengan minus 6 EI per L kuadrat delta. Selanjutnya, pada gambar 9.5 terdapat fixed end moment yang dimana pada gambar A adalah balok nyata dan pada gambar B adalah balok konjungsi. Karena sudut rotasi pada ujung-ujung dari balok adalah nyata, maka sama dengan 0.
maka kita memperoleh sigma F sama dengan 0, setengah dikali PL per 4 EI dikali L dikurangi 2 setengah dikali M per EI dikali L sama dengan 0. Atau M sama dengan PL per 8. Momen yang didapat tersebut sering disebut dengan istilah Fixed End Moment atau FEM, yang dimana jika kita perhatikan dengan perjanjian tanda, maka nilai FEM pada ujung A adalah negatif atau berlawanan dengan jarum jam. Dengan nilai FEM pada ujung B adalah positif atau searah dengan jarum jam. Untuk memudahkan dalam analisis, maka nilai FEM untuk berbagai jenis pembebanan dan kondisi tumpuan ujung sudah dilampirkan dalam lampiran 2 yang terdapat pada buku ini. Selanjutnya akan dinyatakan bahwa MBA sama dengan FEM AB dan MBA sama dengan FEM BA. Selanjutnya, apabila semua komponen untuk MAB dan MBA yang telah dituliskan dalam persamaan 93 hingga persamaan 96 dijumlahkan, maka dapat dinyatakan bahwa MAB sama dengan 2E dikali I per L, dikali 2 theta A ditambah theta B, kali 3 kali delta bagi L ditambah FMAB. Lalu untuk MBA sama dengan 2E dikali I per L dikali 2 theta B ditambah theta A kali 3 kali delta bagi L ditambah FM BA. Dengan menotasikan ujung dekat sebagai N dan ujung jauh sebagai F, serta menyatakan kekakuan balok sebagai K sama dengan I per L dan rotasi balok sebagai besi sama dengan delta per L, maka kedua persamaan di atas dapat dinyatakan secara umum sebagai persamaan slope deflection. Mn sama dengan 2EK dikali 2 theta N ditambah theta F dikurangi 3 kali besi ditambah FMN. Dengan dimana Mn sama dengan momen internal pada ujung dekat, lalu EK sama E, K sama dengan modulus elastisitas dan kekakuan balok K sama dengan I per L. Lalu theta N dan theta F sama dengan sudut rotasi pada ujung dekat dan ujung jauh memiliki satuan radian dan bernilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Besi sama dengan rotasi balok akibat adanya penurunan pada tumpuan, besi sama dengan delta per L. Besaran ini memiliki satuan radian, bernilai positif apabila searah jarum jam. FEMN sama dengan friction end moment pada ujung dekat, bernilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Lalu untuk dari persamaan 99 berlaku untuk balok yang berada pada bentang tengah serta balok pada bentang ujung dengan tumpuan ujung jepit. Untuk balok pada bentang ujung dengan tumpuan ujung berupa sendi atau roll, maka persamaan slope deflection yang digunakan adalah sebagai berikut. Mn sama dengan 3 kali EK kali theta N kurangin besi ditambah FMN. Dalam bahasan selanjutnya, maka diberikan sebagai contoh aplikasi penggunaan persamaan slope deflection untuk menganalisis struktur balok menerus dan struktur portal statis tak tentu. Lalu contoh soalnya, pertama ada tentukan momen pada titik A, B, C dari struktur balok di atas dengan menganggap nilai EI adalah konstan. Penyelesaian pertama, dalam soal tersebut terbuat dua buah bentang balok yang harus diperhitungkan dalam menyusun persamaan slope deflection, yaitu balok AB dan BC. Karena balok tersebut memiliki ujung jepit, maka dapat digunakan persamaan 9.9-nya tadi, sedangkan nilai FEM dapat dilihat dalam lampiran 2, yaitu FEM AB sama dengan min 1 per 12 KL kuadrat dengan menghasilkan minus 360 kN meter. FMBA positif dengan menghasilkan 360 kN meter. FMBC minus 240 kN meter. FMCB sama dengan plus 240 kN meter.
Disebut lampiran duanya, dan perhatikan bahwa FMAB dan FMPC penilaian negatif karena memiliki arah berlawanan jarum jam di titik A dan B. Gambar tersebut juga memperlihatkan 4 buah momen internal yang belum diketahui besarnya. Variabel lain yang juga belum diketahui adalah sudut rotasi di B, theta B. Titik A dan C merupakan titik jepit, sehingga tidak mengalami perputaran sudut atau dengan kata lain delta A sama dengan delta C sama dengan 0. Karena tidak ada penurunan pada tumpuan, maka dapat dituliskan pula bahwa besi AB sama dengan besi BA sama dengan 0. Untuk balok AB dengan mempertimbangkan titik A sebagai ujung dekat dan titik B sebagai ujung jauh, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. Mn sama dengan 2E dikali 1 per L kali 2 theta N plus theta F dikurangin 3 besi ditambah FMN, di mana Mn ini adalah MAB sama dengan 2E dikali 1 I per 12 dikali 2 kali 0 ditambah theta B dikurangin 3 kali 0 dikurangin 360 dengan menghasilkan EI per 6 dikali theta B kurangin 360. Lalu untuk selanjutnya dengan menganggap titik B sebagai ujung dekat dan titik A sebagai ujung jauh, di mana MBA ini menghasilkan nilai EI sama per 3 dikali theta B ditambah 360. Lalu lakukan cara pada BC ini dengan cara yang sama seperti AB tadi, maka menghasilkan MBC sama dengan EI per 2 kali theta B minus 240, lalu MCB sama dengan EI per 4 dikali theta B tambah 240. Dari 4 buah persamaan di atas, terdapat 5 buah variabel yaitu MAB, MBA, MBC, MCB, dan theta B. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut dibutuhkan satu buah persamaan lagi yang berasal dari kesetimbangan momen di titik B, yaitu MBA ditambah MBC, dengan menghasilkan nilai 5 per 6 EI theta B sama dengan minus 120. Substitusikan nilai theta B ke dalam persamaan ABCD yang awal, maka akan menoleh MAB-nya sama dengan minus 384 kN, MBA-nya sama dengan positif 312 kN, lalu MPC sama dengan minus 312 kN, dan MCB sama dengan positif 204 kN. Nilai MAB yang negatif menandakan bahwa momen memiliki arah berlawanan dengan jarum jam. Dari hasil tersebut, maka gaya geser di ujung batang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Diagram badan bebas, diagram gaya lintang, dan momen lentur ditunjukkan seluruhnya pada gambar yang tertera di sini. Lalu selanjutnya, analisis 9.4, analisis portal tak bergoyang. Suatu portal bidang didefinisikan sebagai portal tak bergoyang atau tidak mengalami perpindahan horizontal ke kiri atau ke kanan apabila portal tersebut memiliki tumpuan yang cukup untuk mencegah timbulnya perpindahan dalam arah horizontal. Oke, untuk selanjutnya di subbab 9.4, analisis portal tak bergoyang. Berikut ada contoh soal. Soalnya berupa tentukan momen internal di tiap ujung balok dari struktur portal statis tak tentu pada gambar di bawah berikut, di mana didapatkan perintah diasumsikan nilai S sama dengan 200 GPa dan nilai momen inersia dari tiap balok ditampilkan dalam gambar. Berikut gambarnya. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, ada dua buah balok yang diperhitungkan dalam penyusunan persamaan slope deflection, yaitu balok AB, balok BC. Balok AB memiliki ujung-ujung jepit, sehingga dapat menggunakan persamaan 9.9, sedangkan balok BC yang memiliki ujung sendi dapat menggunakan persamaan 9.10. Dari tabel dalam lampiran kedua, maka nilai fixed end moment atau FEM untuk kedua balok tersebut adalah dengan FEM AB sama dengan minus PL per 8 sama dengan minus 20 dikali 4 dibagi 8 dihasilkan minus 10 kN. Untuk FEMBA sama dengan PL per 8 sama dengan 20 dikali 4 dibagi 8 dihasilkan 10 kN.
Untuk FEMBC sama dengan minus 1/8 QL kuadrat sama dengan minus 1/8 dikali 40 dikali 3 pangkat 2 dihasilkan minus 45 kilonewton meter. Karena theta A sama dengan 0 dan si AB sama dengan si BC sama dengan 0, maka persamaan slope deflection dapat dituliskan sebagai berikut. Mn sama dengan 2E I per L dikali 2 theta N ditambah theta F dikurang 3 psi ditambah FEM dikali N. Mana dihasilkan MAB sama dengan 2E I AB per 4 dikali 2 dikali 0 ditambah theta B dikurang 3 kali 0 dikurang 10 sama dengan EI AB per 2 dikali theta B minus 10. Didapatkan persamaan A. Kemudian untuk persamaan B didapatkan MBA sama dengan 2E I AB per 4 dikali 2 theta B ditambah 0 dikurang 3 kali 0 ditambah 10 dihasilkan EI AB dikali theta B ditambah 10. Selanjutnya ada MN sama dengan 3E dikali I per L dikali theta N dikurang psi ditambah FEM N. Kemudian MBC sama dengan 3E dikali I BC per 3 dikali theta B dikurang 0 dikurang 45 dihasilkan EI BC dikali theta B dikurang 45 sehingga dihasilkan persamaan C. Dari persamaan kesetimbangan di titik B pada gambar 9.12b didapatkan gambar MBA ditambah MAC sama dengan 0. Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan B dan C ke dalam persamaan E tersebut, maka akan diperoleh hubungan EIAB dikali delta B ditambah 10 ditambah EIBC dikali delta B dikurang 45 sama dengan 0. IAB ditambah IBC dikali E dikali delta B dikurang 35 sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai E, IAB, dan IBC, maka diperoleh nilai dari theta B. Theta B sama dengan 6,4815 dikali 10 pangkat minus 4 radian. Kemudian substitusikan kembali nilai theta B ke persamaan A, B, dan C sehingga diperoleh MAB sama dengan minus 2,87 kN dan MBA sama dengan 24,26 kN dan MBC sama dengan minus 24,26 kN. Dengan menggunakan hasil tersebut, maka reaksi tumpuan dapat ditentukan dengan menggunakan diagram badan bebas dan persamaan kesetimbangan. Diagram momen lentur ditunjukkan pada gambar 9.12c yang tertera pada PowerPoint. Kemudian yang selanjutnya, analisis portal bergoyang. Sebuah portal akan mengalami goyangan atau perpindahan dalam arah horizontal apabila beban-beban yang bekerja pada portal tersebut tidak simetris. Sebagai suatu contoh, pada gambar di bawah ini, portal tak bergoyang sebagai akibat gaya horizontal P pada portal tersebut. Maka portal tersebut akan mengalami perpindahan ke arah kanan sebesar delta di titik B dan C. Sebagai akibatnya, dalam penyusunan persamaan slope deflection harus disertakan faktor rotasi kolom AB dan BC dalam bentuk psi atau delta per L. Untuk contoh soal analisis portal bergoyang, didapatkan soal sebagai berikut. Hitunglah momen-momen di tiap titik kumpul dari portal statis tak tentu pada gambar di bawah. Diasumsikan EI bernilai konsisten. Pada gambar telah diketahui bahwa panjangnya sekitar 4 meter untuk jarak dari B ke C 4 meter. Penyelesaiannya, portal tersebut termasuk kategori portal bergoyang karena beban yang bekerja tidak simetri. Beban horizontal sebesar 6 kN bekerja pada titik C, sehingga tidak menimbulkan fixed end moment. Seperti tampak pada gambar 9.15a dan titik B dan titik C mengalami perpindahan horizontal sebesar delta, sehingga dapat dituliskan bahwa psi AB sama dengan psi DC sama dengan delta per 4. Keduanya bernilai positif karena mengakibatkan batang AB dan DC berotasi searah jarum jam. Dari menggunakan persamaan 9.9 dan 9.10, maka dapat dituliskan persamaan slope deflection untuk
struktur tersebut. Yang pertama ada MBA sama dengan 3E dalam kurung I per 4 dikali delta B dikurang si AB dihasilkan 3/4 EI dikali delta B minus 3/4 EI si AB itu adalah persamaan A. Yang kedua ada MBC sama dengan 2E I per 4 dikali 2 theta B ditambah theta C minus 3 dikali 0 dihasilkan EI dikali delta B ditambah 1/2 EI dikali delta C dihasilkan persamaan B. Yang ketiga ada MCB sama dengan 2E dikali I per 4 dikali 2 dikali theta C ditambah theta B minus 3 dikali 0 dihasilkan 1/2 EI dikali delta B ditambah EI kali delta C dihasilkan persamaan C. Yang keempat ada MCD sama dengan 2E dikali I per 4 dikali 2 kali delta C ditambah 0 dikurang si AB dihasilkan EI dikali delta C dikurang 1/2 EI dikali si AB dihasilkan persamaan D. Yang selanjutnya ada MDC sama dengan 2E I per 4 dikali 2 dikali 0 ditambah theta C dikurang si AB dihasilkan 1/2 EI dikali delta C dikurang 1/2 kali EI si AB. Untuk penyelesaiannya, dari persamaan kesetimbangan di titik B dapat dituliskan MBA tambah MBC sama dengan 0. Kemudian substitusikan persamaan A dan B. Setelah itu disederhanakan dan dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. 7/4 dikali EI dikali delta B ditambah 1/2 dikali EI dikali delta C dikurang 3/4 kali EI kali si AB sama dengan 0. Didapatkan persamaan F. Dari persamaan kesetimbangan di titik C, diperoleh hubungan MCB ditambah MCD sama dengan 0. Kemudian substitusikan persamaan C dan D dan sederhanakan untuk mendapatkan persamaan G. Maka dihasilkan untuk persamaan G yaitu 1/2 dikali EI dikali delta B ditambah 2 kali EI dikali delta C dikurang 1/2 kali EI si AB sama dengan 0. Dari persamaan F dan G, terdapat 3 buah variabel, yaitu delta B, delta C, dan si AB. Oleh karena itu, dibutuhkan 1 buah persamaan lagi untuk menemukan nilai dari ketiga variabel tersebut. Persamaan tersebut dapat diperoleh dari persamaan kesetimbangan gaya dalam arah horizontal, yaitu sigma H sama dengan 0, yaitu 6 ditambah HA ditambah HD sama dengan 0. Kemudian diperoleh persamaan H. HA dan HD adalah reaksi tumpuan horizontal di titik A dan D dengan asumsi memiliki arah positif ke kanan. Selanjutnya, reaksi HA dan HD dapat dihubungkan dengan momen-momen internal yang terjadi. Dengan melihat diagram badan bebas, struktur yang ditunjukkan pada gambar 9.15b. Dari gambar diagram tersebut dapat diperoleh hubungan sigma MB sama dengan 0. Sigma MC sama dengan 0, dengan HA sama dengan MBA per 4, dan HD sama dengan MCD tambah MDC per 4. Dari hubungan HA dan HD dengan momen-momen internal tersebut, apabila disubstitusikan ke dalam persamaan H, akan diperoleh hubungan 3/16 kali EI dikali delta B, ditambah 3/8 kali EI kali delta C, dikurang 7/16 kali EI kali si AB sama dengan minus 6, ditemukan persamaan I. Dari persamaan F, G, dan I, apabila diselesaikan, maka akan dapat diperoleh nilai dari delta B, delta C, dan si AB. Di mana delta B sama dengan 7,5 per EI, dan delta C sama dengan 3 per EI, dan si AB sama dengan 19,5 per EI. Apabila nilai-nilai tersebut disubstitusikan kembali ke persamaan A hingga E, maka akan diperoleh besarnya momen internal yang timbul di tiap titik. Untuk MBA sama dengan minus 9 kN, untuk MBC sama dengan 9 kN, untuk MCB sama dengan 6,75 kN, untuk MCD sama dengan minus 6,75 kN, dan untuk MDC sama dengan minus 8,25 kN. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.